Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini. Akibat suami selingkuh, rumah seharga 300 juta milik TKW Taiwan di Karanglor, Ponorogo dirobohkan. Diliput dari suara PM.com, lagi dan lagi diselingkuhi suami hingga diceraikan. TKW Taiwan asal Ponorogo robohkan rumahnya. Saya yang membangun kok dia yang menempati, ujarnya. Aksi pembongkaran rumah akibat kasus perselingkuhan terjadi lagi di Kabupaten Ponorogo. Usai terjadi di Dusun Kali Pucang, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo pada Kamis, yaitu pada tanggal 3 bulan 2 2022 lalu. Kini kasus serupa terjadi di RT 2 RW 2 Dusun Wetan, Desa Karanglor, Kecamatan Sukorejo. Yaitu tepatnya pada hari ini, tanggal 16 bulan 2 2022 hari Rabu. Rumah milik pasangan suami istri atau Pak Sutri Nur Rohani, umur 35 tahun dan Sunarti, umur 35 tahun ini, dibongkar oleh pemiliknya usai rumah tangga keduanya kandas. Rumah berukuran 6 kali 12 meter itu tampaknya dipreteli kusen dan kentingnya oleh sejumlah pekerja suruhan Sunarti yang kini bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI di Taiwan. Ayah Sunarti yaitu Bapak Sukardi umur 53 tahun mengaku aksi pembongkaran rumah oleh anaknya itu lantaran sang suami Nur Rohani telah menjatuhkan talak cerai kepadanya. Diduga hal ini dipicu sang suami telah berselingkuh, merasa kecewa dan dikhianati. Mbak Sunarti yang bekerja di Taiwan selama 2,5 tahun itu pun meminta rumah yang baru dibangun setahun lalu dengan biaya mencapai 300 juta untuk dirobohkan. Karena anak saya ditalak, kelihatannya dia atau Nur Rohani punya wanita lain. Anak saya yang meminta untuk dibongkar rumahnya. Karena yang bangun anak saya dan tanahnya ini punya dia, ujar warga desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman ini. Sementara itu, Kepala Desa Karanglor, Kecamatan Sukorejo, Samuri mengatakan, pihak desa sebelumnya telah berupaya melakukan mediasi kedua belah pihak, yaitu hingga 5 kali, dalam kurun waktu November 2021 hingga Februari 2022. Namun tidak menemui titik temu lantaran keduanya tetap sepakat untuk membongkar rumah tersebut. Sudah 5 kali kita lakukan mediasi tapi tidak menemui titik temu. Mereka tetap sepakat untuk membongkar rumah tersebut. Padahal kita minta untuk diberikan saja ke anaknya yang masih SD, ungkapnya. Saat ini proses pembongkaran rumah masih berlangsung. Dijadwalkan pembongkaran dengan alat berat atau beko dilakukan pada sore hari. Pembongkaran rumah ini menjadi tontonan warga sekitar. Nah, jadi ceritanya begini guys, Mbak Sunarti ini adalah seorang TKW Taiwan yang sudah bekerja selama 2,5 tahun. Nah, beliau ini membangun rumah di atas tanah mertuanya guys, dengan biaya yang cukup banyak mencapai 300 juta rupiah. Nah, ternyata sang suami itu ketahuan selingkuh, bahkan Mbak Sunarti sendiri itu sudah ditalak cerai. Nah, menurut informasi, Mbak Sunarti sendiri sudah dikaruniai anak, guys. Nah, anaknya itu sudah kelas 5 SD. Nah, sebetulnya Pak Sutri ini sudah melakukan mediasi sebanyak 5 kali. Namun tidak ada titik terang atau tidak ada titik temu, guys. Akhirnya kedua belah pihak yaitu menyepakati untuk membongkar rumahnya.
Nah, awalnya Mbak Sunarti ini sebetulnya meminta untuk tanahnya dijual sama Mbak Sunarti, tapi pihak lelaki atau suaminya tidak mau menjualnya, guys. Sedangkan Mbak Sunarti sendiri tidak rela jika rumahnya nanti dihuni oleh suami dan selingkuhannya, guys. Akhirnya ya mau tidak mau atas kesepakatan berdua, mereka memilih untuk membongkarnya saja agar sama-sama tidak punya begitu, guys. Ya sangat prihatin sih guys ya atas apa yang terjadi. Ya kita doakan buat Mbak Sunarti semoga saja diberikan ketabahan ya guys. Semoga saja nanti bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi banyak sekali yang menyayangkan ya atas apa yang dilakukan. Karena banyak sekali yang berkomentar kenapa sih rumahnya nggak dijual saja atau kenapa sih rumahnya nggak dikasih ke anaknya saja, kan dia punya anak begitu. Cuman sebetulnya sudah melakukan mediasi sebanyak 5 kali guys. Dimana awalnya si Mbak Sunarti ini dia akan membeli itu tanah guys karena tanahnya kan milik mertua. Nah, tetapi si pihak pria atau sang suami tidak mau menjual tanahnya, guys. Nah, sedangkan rumahnya itu kan jeripayahnya Mbak Sunarti. Dan sang suami tetap ingin memiliki rumah tersebut. Ya udah, mau tidak mau Mbak Sunarti berpikir daripada itu rumah nanti ditempati sama sang suami dan istri barunya, pasti dia bakal kebayang-bayang terus begitu kan. Ya udah akhirnya mereka bersepakat untuk merobohkan saja agar sama-sama tidak memiliki begitu. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya guys, jika mungkin teman-teman ya yang khususnya akan membangun rumah gitu ya. Kalau bisa sih tanahnya mending beli aja agar nantinya bisa menjadi hak milik pribadi begitu guys. Karena kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi nantinya begitu guys. Ya kita sih selalu berdoa ya guys, semoga saja rumah tangga kita bisa langgeng sampai akhir hayat nanti. Tapi semua kembali pada takdir Allah Subhanahu wa taala karena kita itu seperti wayang ya. Kita hanya bisa menjalankan dan berusaha dan berdoa, semua itu yang menentukan Allah. Nah, ini sebagai pengingat ya guys atau reminded untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Bagi teman-teman yang bekerja di luar negeri ya atau dimanapun, untuk selalu jaga hati, untuk selalu setia kepada pasangan ya. Kalau misalkan udah punya suami atau istri gitu ya, selalu setia, jangan sampai berpaling atau mendua begitu guys. Kasihan ya yang dengan tulus mencintai, kasihan yang sudah bersedia berkorban banyak untuk pasangan masing-masing. Ini bukan untuk suami saja atau bukan untuk istri saja, tapi untuk semuanya guys ya. Karena dalam perselingkuhan itu kesalahan itu enggak di satu pihak guys. Perselingkuhan itu akan terjadi jika kedua belah pihak itu sama-sama mau dan sama-sama suka. Ya semoga saja Allah memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang terdolimi atau tersakiti atau diselingkuhi, entah itu sama suaminya atau istrinya. Semoga kalian diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita percaya skenario Allah atau rencana Allah itu lebih baik dari apa yang kita duga. Nah, sekiranya hanya itu ya guys, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki halal, rizki yang berkah, rizki yang barokah, dan semoga saja kita dilancarkan dalam mengais rizki di sini. Dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.